Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi ya. Oke, pada kesempatan ini ya, ini kan di musim penghujan ya. Biasanya kalau yang untuk sancang ya, itu pertumbuhannya pasti akan sangat cepat ya. Apalagi dalam tunas ya. Pertumbuhan tunas itu dia cepat ya. Apalagi kalau kita letakkan ini ya pada di luar ruangan terkena sinar matahari di ruangan terbuka, dia kena hujan, kena panas, apalagi ini musimnya pas, dia sangat cepat ya untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Dan itu ya harus kita imbangi dengan pemotongan agar masih tetap terjaga dan terarah ya. Soalnya kalau kita biarkan ya seperti ini, nanti dia tidak terarah dan eh, apa keindahannya ya kurang, seperti itu ya. Oke, hal yang pertama ya, eh, saya akan sedikit berbagi ya pengalaman saya. Oke, misalnya ya, kita zoom aja di sini ya. Oke. Misalnya seperti ini ya. Kita ambil contoh ini ya. Gimana ya? Nah, seperti ini. Oke ya. Misalnya ya, kita potong ini kan sudah panjang ya, dan tidak sama dengan yang seperti ini ya, temannya yang lain. Oke. Misalnya ini ya, misalnya kita potong seperti ini ya. Nah, itu sudah pasti ya ini. Aduh, sulit sekali ya. Ini sudah pasti nanti dia akan tumbuh ya, tumbuh satu ke bawah satu ke atas ya. Dan itu tergantung dari kita nanti ya, programnya seperti apa ya di dalam tunas baru ini ya, apakah kita mau menumbuhkan ke atas ataupun ke samping ya. Tetapi kalau kita pengen dia itu bentuknya datar ya, datar seperti ini, maka kita kita cari lagi, kita akan potong lebih, kita cari daun yang berhadapan itu sejajar. Nah, dan di dalamnya ini ya, di dalam ini ada yang sejajar ya, jadi kita potong di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia akan datar ini ya, datar. Jadi itu adalah salah satu teknik ya. Jadi tergantung kita aja lagi bagaimana mengakalinya. Yang jelas tadi seperti itu ya. Apabila kita pengen menumbuhkan ke atas lagi, maka kita akan potong pucuk daun itu menyilang ya. Dan kalau pengen ke samping, itu harus kita potong mendatar. Kita cari daun yang agak mendatar. Oke, sama juga seperti ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini misalnya kan. Nah, jadi kita potong di sini, jadi dia mendatar ya. Soalnya ini yang kita akan jadikan mahkota yang ini ya. Ini pada percabangan ini ya. Jadi yang ini kita buat mendatar ya. Jadi agak, jadi sini kan ada dua ya. Jadi ini yang paling atas dan yang paling bawah rencananya. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu yang pertama tadi ya, teknik eh, dalam memotong daun ya untuk membuat tunas. Nah, yang kedua ya, biasanya di dalam batang ya, itu apabila dia musim hujan seperti ini, maka akan tumbuh ya, tumbuh di tunas-tunas baru di mana-mana ya. Nah, dan itu kenapa saya katakan ya, itu harus kita kontrol. Jadi seperti ini ya. Oke, ini adalah salah satu contoh lagi dimana kita harus buang gitu ya. Kalau tidak, itu nanti akan mempengaruhi bentuk ya. Oke, kita zoom lagi ya. Oke, seperti ini ya. Ini ada di dalam ya. Dia akan tumbuh di sini. Ya. Dan ini nanti kalau kita biarkan ya, dia besar, nanti malah kurang sedap dipandang ya. Soalnya di sini sudah ada batang dua dan dia tumbuh di tengah seperti ini. Jadi harus kita buang juga ya. Oke, ini bisa kita cabut saja. Nah, seperti itu. Dan ini biasanya ya,
kalau kita biarkan ya, dia nanti akan seperti ini ya. Nah ini kan cabang 2 ya, cabang 2. Nah dia malah tumbuh di sini. Kalau kita biarkan itu tampilannya nanti tidak bagus ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi ini ya yang kita biarkan ini harus kita potong ya. Tetapi kalau misal saya bercontoh ya, kalau sudah besar seperti ini tidak bisa seperti yang cara pertama tadi langsung kita potong. Misalnya kita gunting ya, ini contoh saja ya, kita gunting misal di sini pakai gunting ini ya. Nah sudah pasti ya, kalau kita lihat ya dari samping ini pasti ada timbul ya, timbul seperti ini. Maka setelah kita gunting ya, bungkus potongannya ya, alangkah bagusnya kita gunakan cutter ya, cutter untuk membuang bekas yang timbul tadi. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari samping, nah dia hilang ya. Nah seperti itu ya. Itu biasanya sering tumbuh ya di sekitar percabangan seperti ini ya, entah di bawah sini, entah di tengah sini, dan itu kurang gimana ya, kurang bagus kelihatannya. Nah misalnya kayak gini ya, ini terlalu dekat dengan oke, misal seperti ini ya, ini terlalu dekat dengan ya, dengan percabangannya ya, jadi harus kita buang ya. Nah misalnya ini, nah jadi untuk tulang ya, batang, dia akan terlihat ya, terlihat seperti ini ya, jadi kelihatan bagus ya, soalnya itu dekat dengan tulang dan itu harus kita jaga ya. Sancang ini memang sih kalau kita amati ya, dia itu kelebihannya ya, walaupun dia batangnya itu kurus seperti ini, tapi dia rimbun ya. Jadi itu orang seakan melihat itu, wah ini subur tanaman ini ya, sangat bagus dan menyejukkan kalau apabila kita lihat. Nah seperti ini juga dia akan tumbuh di ketiak batangnya ya, jadi harus kita buang. Nah seperti itu. Nah, kalau kita pengen pengen kelihatan rimbun, itu cukup mudah aja ya, tergantung kita saja ya, asalkan kita rajin ya mempruning seperti ini ya, dia akan cepat bertunas juga, nanti akan kelihatan rimbun dia. Jadi itu sancang intinya adalah kalau kita pengen membuat, kita harus rajin mempruning ya pada pucuk-pucuknya ini. Oke. Dan juga untuk pruning ya, untuk pruning ini bermacam-macam ya, beda sama kita mempruning bonsai yang buat taman ya. Kalau buang taman itu ya, kalau kita mau mempruning asal potong saja, biar itu daunnya terpotong seperti ini ataupun seperti ini misalnya, yang penting lurus, dia tidak jadi masalah ya. Kalau untuk bonsai taman, masalahnya bonsai taman itu jarak orang melihat itu kan jauh ya, cukup jauh, bisa 2 meter ya, 3 meter dia melihat dari jauh. Sedangkan kalau bonsai yang kita taruh di dalam pot ya, yang ukuran kecil, biasanya orang melihat sekitar 2 kilan saja ya, 2 kilan saja. Nah, paling jauh dia 1 meter melihat. Jadi kalau kita memotongnya dengan asal ya, daunnya juga ikut terpotong seperti ini ya, misalnya seperti ini terpotong, dia itu kelihatan sangat nampak sekali, sangat jelas ya. Jadi harus kita untuk mempruningnya harus kita seperti ini ya. Nah walaupun agak perlu waktu lama, itu tidak jadi masalah ya, yang penting kita hasilnya bagus nanti. Karena untuk membonsai ya, bonsai ya sudah pasti kita perlu kesabaran ya dalam merawat, apalagi kalau untuk sancang ya. Sancang ini kita harus harus sedikit agak rajin, soalnya kalau kita dibiarkan nanti dia akan kembali seperti asal ya,
seperti di alam. Memang rimbun apa, tapi tidak terkontrol ya, dan keindahannya pun kurang seperti itu. Oke. Tetapi ya untuk sancang hebatnya itu ya, apabila kita ya, walaupun misalnya seperti ini ya, saya lihat ini masih belum optimal lagi ya, belum kelihatan lagi di mana letak keindahannya. Cuma yang jelas ya, semakin lama ya bonsai itu, apalagi khususnya buat sancang itu, semakin lama nanti dia akan menunjukkan karakternya ya. Kita bentuk pelan-pelan, habis itu batangnya ini kan masih polos ya, belum kita apa-apakan, bahkan ini tidak ada pengawatan ya, tidak ada pengawatan. Soalnya sancang itu dia emang dasar terkenal ya, walaupun tidak perlu kita bentuk, dia sudah terbentuk dengan sendirinya ya. Nah itu hebatnya di sancang. Nah seperti ini juga kurang bagus ya. Ini misalnya kita lihat ya, kita zoom lagi ya. Nah seperti ini ya, ini tumbuh di ibaratnya kalau saya bilang nih di ketiaknya ya, jadi harus kita buang ya. Kalau yang nggak dibuang itu jumbel kayak gitu. Nah apa jumbel itu, pokoknya kalau bahasa kita itu di sini tuh betuyuk. Nah betuyuk di situ, makanya ngalih banar. Nah kelihatan tuh betuyuk ada bagus kayak itu. Nah oke, jadi seperti ini. Oke, jadi ya sampai seterusnya. Jadi kalau satu bahan ini ya, kalau untuk sancang ya, kalau pengalaman saya misalnya ini ya, kita pruning ini kita memerlukan waktu 1 jam ya untuk mempruningnya ya. Kalau untuk sancang, memang sancang ini kelihatannya mudah ya, cuma agak cerewet juga ya pertumbuhan daunnya ya, yang cepat ya. Habis itu kalau kita kontrol ya, 3 hari sekali kita kontrol bagaimana pertumbuhan cabang-cabang barunya ya, tunas-tunas baru, dan juga yang tumbuh pada batang nih harus kita buang ya, yang tidak sesuai tumbuhnya kita buang. Aduh, jadi seperti ini ya. Nah dia tumbuh di sini. Ini kalau kita biarkan nanti malah dia nanti besar di sini ya. Oke, nah seperti itu. Oke, sampai di situ dulu ya untuk sharing kita ya, untuk berbagi. Coba yang jelas seperti itulah. Kita review kembali. Pertama untuk daun ya, untuk daun ini ada dua teknik pemotongan ya. Pemotongan yang datar dan juga bentuk vertikal ya, tumbuhnya kemana. Dan juga yang kedua ya, tumbuhnya tunas-tunas baru pada di ketiak ya, di ketiak batang ya, harus kita perhatikan. Apalagi di musim penghujan dia pasti sangat subur ya. Dan yang ketiga ya, yang ketiga memperhatikan batangnya ya, soalnya tunas akan tumbuh di batang-batang bawah ya, dan di tengah-tengah, dan itu harus kita kontrol. Dan juga yang keempat ya, itu sekedar masukan saja ya, yang punya sancang harus lebih rajin dan juga sabar ya, dan juga harus sering kontrol, paling enggak itu 3 hari sekali ya, jadi agar terlihat. Dan juga untuk kesabaran ya, sancang ini walaupun tidak kita bentuk secara kasar ya, dengan kawat misalnya seperti itu ya, dia akan terbentuk dengan sendirinya. Oke, sampai di situ dulu ya. Apabila ada saran, kritik, komentar, ataupun pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng, serta dukungannya dengan tanda like seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.